Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faridiana Balkis dengan NIM 2204-2029. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai asas umum administrasi negara. Yang pertama itu ada diskresi administratif dan penyalahgunaannya. Diskresi administratif adalah salah satu bentuk maladministrasi dalam pelayanan publik. Dan dalam praktiknya, diskriminasi administratif ini dan penyalahgunaan wewenang itu dapat merugikan dan menghambat tercapainya tujuan pelayanan publik. Diskriminasi administrasi negara terjadi ketika pelayanan publik yang diberikan oleh aparat birokrasi tidak adil dan membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Beberapa bentuk diskriminasi administrasi negara yang sering terjadi di Indonesia adalah yaitu dalam penerbitan administrasi kependudukan penghayat maupun aliran agama tertentu, izin pendirian rumah ibadah, pendidikan anak-anak penghayat, dan diskriminasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Diskriminasi administrasi negara dapat menghambat tercapainya prinsip pelayanan publik yang efektif, efisien, dan tidak diskriminatif. Dan oleh karena itu, penting untuk kita memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh aparat birokrasi tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan memenuhi prinsip persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif. Sedangkan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi negara itu terjadi ketika pejabat pemerintahan atau badan pemerintahan menggunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta bertentangan dengan kepentingan umum. Penyalahgunaan wewenang ini dapat berimplikasi pada kerugian keuangan negara dan dapat menjadi tanggung jawab pribadi pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan itu dilarang menyalahgunakan wewenang. Dan selanjutnya, terdapat beberapa wujud penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara, yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas, dan menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian wewenang. Serta diskriminasi dalam pelayanan publik itu juga termasuk salah satu kategori penyalahgunaan wewenang. Dan oleh karena itu, penting untuk kita memastikan bahwa pejabat pemerintahan atau badan pemerintahan tidak menyalahgunakan wewenang dan memenuhi prinsip persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif dalam pelayanan publik. Selanjutnya, contoh diskresi administratif dan penyalahgunaan wewenang, yaitu yang pertama, membedakan pelayanan publik berdasarkan ras, agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Asas umum administrasi negara, yaitu yang pertama ada asas legalitas, di mana setiap tindakan pemerintah itu harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Yang kedua, asas yuridis. Setiap tindakan pemerintah tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, asas kepastian hukum, di mana setiap tindakan pejabat administrasi harus dapat diprediksi dan dipahami oleh masyarakat. Yang keempat, asas keterbukaan, melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi, yang artinya administrasi negara melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan. Yang keenam, asas akuntabilitas mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Artinya, administrasi negara itu bertanggung jawab dalam setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya,
yaitu fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Yang satu, sebagai pegangan pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Yang mana sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenangnya. Yang kedua, sebagai alat uji bagi hakim untuk menilai administrasi negara. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Lalu, azas-azas umum administrasi negara yang baik di Indonesia, yaitu pertama, azas legalitas. Yang kedua, azas yuridis. Tiga, azas kepentingan umum. Empat, azas keterbukaan. Lima, azas akuntabilitas. 6. Azas profesionalitas yang artinya adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, azas proporsionalitas, itu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedelapan, azas keadilan dan kewajaran. 9. Azas non-diskriminasi. Dan 10. Azas efisiensi. Selanjutnya adalah pembagian dan jenis asas umum administrasi negara. Yang pertama, azas hukum atau rule of law, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Secara teoritisnya, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, aspek hukum material, yang mana aspek ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintahan, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, dalam kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus oleh pengadilan. Yang kedua, aspek hukum formal. Aspek ini mensyaratkan bahwa keputusan pemerintahan yang memberatkan maupun menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas, di mana pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut. Yang kedua, asas pemerintahan yang baik, yaitu asas yang menekankan pada transparan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Yang ketiga, asas efisiensi, yaitu administrasi negara harus berusaha untuk mencapai tujuan dengan maksimal dengan menggunakan sumber daya yang ada. 4. Asas kepastian hukum. Asas administrasi negara yang harus memberikan jaminan hukum yang cukup bagi warga negaranya. Yang kelima, asas pemerintahan yang adil, yaitu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak bersifat diskriminasi atau membeda-bedakan. Selanjutnya, asas transparansi, yaitu administrasi negara harus jujur dan terbuka dalam semua tindakan dan keputusan yang dibuat. Yang ketujuh, azas kepentingan umum, di mana administrasi negara harus selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan di atas kepentingan pribadinya. Yang kedelapan, azas partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. 9. Azas akuntabilitas, di mana pemerintah harus bertanggung jawab terhadap tindakan dan kebijakan yang diambil. Dan yang ke-10, asas kesetaraan, yaitu administrasi negara harus memperlakukan semua warga negara dengan adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.